Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengundurkan diri dari pencalonan pemilihan presiden berikutnya. Kenapa? Begini, pada bulan Juni tanggal 27 yang lalu, Joe Biden melakukan debat presiden dengan mantan presiden Donald Trump. Pada perdebatan itu, Biden melakukan kesalahan-kesalahan seperti antara lain lupa nama-nama, lupa sehingga salah memberikan jawaban ataupun keterangan. Jalan pikirannya tidak terhubung satu dengan yang lain dan berbagai hal yang menunjukkan bahwa dia sudah terlalu tua. Sejak itu banyak yang menasihati dia untuk tidak usah lagi mencalonkan diri sebagai presiden. Tetapi Biden tetap berkeras hati dan tegaskan bahwa dia masih mampu. Berminggu-minggu berjalan semakin banyak yang menasihati. Dan akhirnya beberapa hari yang lalu Biden mendengar nasihat-nasihat itu dan sadar. Lalu dia umumkan bahwa demi bangsa dan negaranya dia mundur. Itu adalah keputusan yang sangat sulit. Tetapi itu adalah yang terbaik. Saudara, kita adalah manusia yang senantiasa membutuhkan nasihat, arahan, dan pengertian. Tidak kurang dari Tuhan sendiri yang ingin sekali memberikan nasihat dan arahan hidup yang terbaik. Tetapi Yesus ungkapkan melalui suatu perumpamaan tentang benih. Dikatakan, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saudara, banyak kali kita berharap untuk menjadi orang yang berhasil. Tetapi keberhasilan yang sesungguhnya hanya tercapai kalau benih kebenaran, benih nasihat, benih arahan Tuhan bertumbuh di dalam hidup kita. Hidup tanpa dorongan benih surga adalah kehidupan yang kering, gersang, dan menghancurkan. Kita tentu harus sadari bahwa benih kebenaran Tuhan tidak mudah bertumbuh di dalam kehidupan kita. Kenapa? Pertama, ada musuh Tuhan yang hendak mengeraskan hati kita, juga merusak dan menghabisi benih itu. Yang kedua, ada yang kerohaniannya tipis, kurang peduli terhadap hal-hal rohani. Yang ketiga, ada semak duri, kekhawatiran dan kesenangan duniawi yang menghimpit. Tetapi yang keempat, ada juga yang hatinya senantiasa berjuang mengutamakan Tuhan. Saudara, perumpamaan Yesus tentang penabur mengandung pelajaran yang sangat penting. Yaitu, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki. Dialah saudaraku perempuan. Dialah ibuku. Yesus sedang membangun satu keluarga besar sorga yang berada di dunia yang penuh dosa ini dan penuh kejahatan ini. Keluarga besar sorga tidak mungkin hidup berdasarkan benih duniawi. Hanya benih surgawi. Itulah sebabnya setiap orang yang ingin menjadi bagian keluarga Allah patutlah sangat peka terhadap suara Tuhan. Dan patutlah suka akan firman Tuhan. Dan patutlah terbuka hanya kepada kehendak Tuhan. Itu keren.